Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, walaqad dara'na li jahannama, dan sungguh telah kami persiapkan di neraka jahanam, katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan mereka itulah dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia, kata Allah, kebanyakan itu dipersiapkan di neraka. Kenapa sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka diberikan mata tapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka diberikan telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ayat ini Allah sampaikan untuk membicarakan tentang orang-orang atau segolongan manusia atau segolongan jin. Karena kita manusia, maka kita fokuskan kepada manusia saja. Karena ada beberapa golongan di alam semesta ini, di antara adalah hewan-hewan, kemudian ada manusia dan ada jin, ya, tokoh utama, malaikat. Ya. Kalau malaikat ya tidak dihitung lagi, karena malaikat itu diciptakan selalu taat kepada Allah SWT. Ya, malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Hewan itu juga tidak diberikan hawa nafsu, tapi diberikan hajatul udwiyah dan naluri-naluri, sebagaimana kita bahas di video sebelumnya. Kemudian ada dua golongan, yaitu manusia dan jin. Ya, manusia dan jin itu selain diberikan hajatul udwiyah, kemudian diberikan naluri-naluri ghoriza, juga diberikan oleh Allah SWT berupa akal. Maka di dalam ayat tadi, walahum, ya, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberikan akal tapi mereka tidak digunakan untuk memahami dengan akalnya. Berarti pada kesempatan kali ini kita harus membahas berkaitan dengan akal. Apa itu akal? Karena banyak sekali orang-orang pada kesempatan hari ini atau pada masa-masa sekarang itu salah dalam memahami apa itu akal. Ada yang mengatakan akal itu adalah ini otak, sehingga orang menisbatkan bahwasanya berpikir itu di kepala. Atau ada yang mengatakan akal itu nih tidak ada hati. Ya, maka ada orang yang mengatakan berbicara dalam hati itu di sini, di dada. Ya, tapi sebenarnya kalau kita meneliti realitas yang sebenarnya, otak ini adalah sebuah materi, komponen yang dimiliki oleh manusia dan hewan. Ya, jadi manusia punya otak, hewan juga punya otak. Ya, tapi ada yang membedakan, yaitu otak manusia itu bisa mengkaitkan informasi sebelum, bisa menyimpan informasi dan mengkaitkan informasi. Sedangkan hewan itu otaknya tidak bisa mengkaitkan informasi, ya, tidak bisa menarik kesimpulan daripada informasi-informasi yang masuk. Sehingga hewan itu dengan mudahnya kemudian dijebak dengan hal yang itu saja. Contohnya ikan. Ya, ikan itu dijebak ya dengan pancingan. Temannya kemarin kepancing, ya, dimakan pancing, kan dia lihat tuh. Kalau otaknya ikan itu bisa kemudian mengkaitkan informasi, oh berarti kalau melihat pancingan bahaya gitu. Atau hewan lain ya seperti burung-burung, ya kan, hewan-hewan liar, ketika ada jebakan, ya, jebakan hewan, ketika temannya kejebak gitu, ya, seharusnya kalau dia melihat dengan jebakan yang sama, model yang sama, dengan umpan yang sama, harusnya tidak kena dong. Atau ayam misalkan,
Tapi ternyata tidak bisa menyimpan informasi dan mengkaitkannya, sehingga banyak sekali hewan yang terjebak walaupun jebakannya sama dan dia pernah melihat temannya juga terjebak di hal sama. Ya, sedangkan manusia itu bisa mengkaitkan informasi, bahkan sampai bisa memorinya teringat sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan seumur hidup. Ya, mengingat terus. Ketika ada masalah dengan orang tertentu, bahkan sampai ingat kepada anak cucunya misalkan. Itu gara-gara otak manusia itu memang memiliki potensi untuk menyimpan informasi dan mengkaitkan informasi. Ya, berbeda dengan otaknya hewan. Tapi ya, akal itu bukanlah otak gitu. Bukan juga hati, karena hewan juga punya hati. Kalau hati itu disebut sebagai akal. Tapi akal itu adalah sesuatu kekuatan yang mampu untuk menghasilkan sebuah justifikasi, atau kekuatan yang mampu menghasilkan suatu kesimpulan yang sangat rasional. Itu disebut akal. Sehingga akal itu adalah kalau dalam bahasa Arab, al-aqlu itu ada kata muradifnya, yaitu al-idrak ya, atau al-fikru. Jadi al-aqlu itu sebenarnya al-idrak atau al-fikru. Ya, idrak itu proses pemahaman, al-fikru adalah proses berpikir. Jadi yang namanya akal itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia terhadap suatu fakta. Ya, bukan hanya komponen-komponen manusia. Jadi akal itu adalah bukan merupakan bentuk fisik dari tubuh manusia, tapi akal itu adalah sebuah kinerja dari komponen-komponen atau organ-organ tubuh manusia sehingga menghasilkan sebuah justifikasi. Dan inilah kelebihan manusia dibanding hewan. Ya, karena ada yang mengatakan manusia itu adalah hayawanun natik, hewan yang bisa bicara, tapi bukan hanya sekedar hewan yang bisa bicara. Ya, hayawanul aqil, ya, hewan yang bisa berakal, yang bisa berproses berpikir. Ya. Jadi apa itu sebenarnya akal? Maka kita akan bahas pada video kali ini. Pertama, ya, akal itu adalah tadi ya bukan merupakan komponen dari fisiknya manusia, bukan organ tubuh manusia yang perlu kita pahami. Akal itu adalah proses kerja yang dilakukan oleh organ tubuh manusia. Ya, dan akal itu membutuhkan 4 komponen. Jadi kalau manusia untuk berpikir itu membutuhkan 4 komponen. Yang pertama adalah harus ada fakta. Yang kedua itu harus ada panca indera. Panca indera itu adalah 5 indera, yaitu melihat, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap rasa, perabaan. Kemudian ada panca indera, kemudian ada otak. Ya, jadi otak juga harus otak yang sehat, bukan otak yang sakit gitu. Yang terakhir, yang keempat adalah adanya maklumat sabiqah, informasi sebelum. Yang informasi itu harus datang dari luar manusia. Gitu ya. Pertama adanya fakta, kedua ada panca indera, ketiga ada otak yang sehat, keempat adanya maklumat sabiqah. Kalau salah satu dari komponen keempat ini hilang, maka manusia nggak bisa berpikir. Contoh ya, faktanya nggak ada, maka manusia juga nggak bisa berpikir. Ya, pernah nggak teman-teman misalkan berpikir yang benar, faktanya 100% kebenaran tentang misalkan hewan yang bisa terbang ke langit ke-7, bisa nggak pikirkan hewan seperti apa bentuknya? Pasti nggak bisa. Karena apa? Faktanya tidak bisa, tidak ada, tidak pernah kita mengindra faktanya. Maka kalau tidak ada faktanya, manusia tidak bisa berpikir. Kalau diusahakan untuk berpikir, itu pasti manusia itu salah gitu, akan berasumsi-asumsi. Tidak, kebenarannya tidak 100% benar. Ya, hanya khayalan saja. Ya, misalkan fakta, adanya genderuwo, misalkan adanya Nyi Roro Kidul. Ya, faktanya manusia tidak bisa melihatnya, tidak bisa difoto, tidak bisa, sehingga tidak mungkin manusia bisa memikirkan bentuk-bentuknya yang sebenarnya. Ya, entah ada atau tidak juga kurang jelas. Yang kedua adanya panca indera. Panca indera itu minimal ada penglihatan dan pendengaran. Ya, dengan ada penglihatan maka manusia bisa berpikir. Kalau nggak bisa melihat, manusia nggak bisa berpikir.
Apa? Misalkan orang buta ditaruh depannya, ini benda apa? Ini warnanya apa? Nggak bakal bisa. Atau dia nggak pernah mengindra, tidak pernah mendengar suara, tidak pernah mendengar suara a i u e o ba bi bu bi bu, nggak bisa. Maka biasanya orang itu tidak bisa ngomong. Kalaupun ngomong itu akan bahasa yang susah karena dia tidak pernah mengindra suara. Sehingga ketika dikasih informasi tentang sesuatu, orang tuli itu ya tidak nyampe kepada otaknya gitu ya kan. Maka kalau tidak ada panca indera pun manusia tidak bisa berpikir. Yang keempat, adanya otak yang sehat. Otak yang sehat itu maksudnya otak manusia. Ya, kalau otaknya hewan ya nggak bisa. Tadi karena otak manusia bisa menyimpan informasi dan mengkaitkan. Tapi kalau otak manusia juga konslet, juga tidak bisa berpikir yang 100% benar. Harus otak yang sehat. Ya, karena otak itu adalah tempatnya menyimpan memori. Memori apa? Ya, memori yang keempat yaitu maklumat sabikoh. Komponen keempat yaitu informasi sebelum yang masuk ke dalam otak ya. Yang harus memori informasi sebelum atau maklumat sabikoh itu harus berasal dari luar manusia. Kita mendapat informasi tentang pelajaran-pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab atau ilmu-ilmu yang lain dari luar kita kan, bukan dari dalam tubuh kita. Itu ya, masuk ke dalam telinga kita, informasi disimpan dalam otak, namanya maklumat sabikoh. Bagaimana cara kerjanya? Gampang. Cara kerjanya misalkan ini adalah sebuah HP, ini fakta itu sesuatu yang bisa terindra ya, bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicium ya, bisa pokoknya bisa diindra. Dari fakta kemudian terindra oleh panca indera, dari panca indera kemudian dikirim melalui sinyal-sinyal listrik ke dalam otak kecil di sini. Nah, kemudian dari otak kecil ini ya berproses, ketika ada informasi yang masuk seperti ini, ternyata di dalam otak itu sudah ada pernah memori yang masuk, namanya maklumat sabikoh. Berkaitan dengan benda seperti ini, oh ternyata setelah dicari-cari file ini muncullah yang seperti smartphone ya, ini handphone atau smartphone atau Android. Nah, itu proses berpikir yang terjadi di dalam diri manusia. Jadi kalau nggak ada empatnya, nggak ada otak, manusia nggak punya otak, nggak bisa berpikir. Manusia nggak punya informasi sebelum, nggak punya maklumat, dia juga nggak bisa berpikir ya. Contohnya apa? Tarsan mungkin nggak dia berpikir tentang rendang gitu, berpikir tentang nasi goreng, berpikir tentang sate, nggak mungkin. Karena Tarsan hidupnya sejak kecil di hutan, main juga sama hewan ya kan, makan juga makanan mentah, buah-buahan. Ya nggak mungkin kepikiran nasi goreng, kepikiran nasi uduk, kepikiran burger dan sebagainya. Kenapa? Tidak ada informasi yang masuk. Nah, ini adalah akal. Jadi akal itu apa? Akal itu adalah proses yang dilakukan oleh manusia ya, mengindra fakta, kemudian dari fakta itu kemudian dimasukkan ke dalam otak, kemudian di dalam otak dicerna dengan maklumat sabikoh, kemudian muncullah justifikasi. Ya, itu yang disebut sebagai akal. Ya, itu gimana? Bahasa mudahnya itu kira-kira ya, akal itu adalah proses penginderaan terhadap sesuatu kemudian diolah dengan maklumat sabikoh yang terjadi di otak, muncullah justifikasi. Prosesnya sangat cepat, gitu. Ketika kita melihat langsung tahu. Tapi kalau belum ada informasi, belum, pasti berpikir dulu apa ini, cari tahu informasi. Ya, itu yang terjadi. Jadi itu yang namanya akal. Nah, pertanyaannya adalah manusia pertama, yaitu kita sebut saja Nabi Adam alaihissalam, dari mana memperoleh maklumat sabikohnya? Manusia pertama tentu punya panca indera, punya otak, ya kan? Juga melihat fakta. Nah, maklumat sabikoh itu dari mana? Pasti bukan dari Nabi Adam alaihissalam, dari luar. Jadi informasi pertama kepada manusia pertama itu pasti berasal dari bukan jenis manusia. Jadi pengetahuan manusia saat ini yang beredar sampai muncullah teknologi canggih seperti handphone, helikopter, pesawat terbang, antariksa dan sebagainya. Informasi pertama itu bukan berasal dari manusia.
Yaitu berasal dari siapa? Dari zat yang maha memiliki informasi yang sangat kaya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Allah Subhanahu wa taala bukan spesies manusia, bukan jenis manusia, bukan jenis jin, bukan jenis malaikat, bukan jenis dari yang ada di saat ini. Dari luar, zat yang tidak bisa kita bayangkan, yang memberikan informasi kepada manusia pertama. Dari manusia pertama, kemudian memberikan maklumat itu kepada anaknya, keturunannya, kemudian memberi maklumat kepada keturunannya. Ya, dengan kemampuan otak tadi yang bisa berkembang, ya, manusia itu bisa mengaitkan informasi, maka semakin berkembanglah teknologi, semakin berkembanglah cara berpikir, muncul terus. Itulah yang terjadi di dalam diri manusia sampai saat ini, sampai akhir zaman. Berarti segala sumber dari informasi yang didapatkan oleh manusia adalah dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ini yang tidak diyakini sama orang-orang ateis misalkan. Orang ateis enggak meyakini adanya maklumat sabiqah. Karena orang ateis meyakini bahwasanya berpikir itu adalah cuma 3, ada fakta, panca indera, otak. Ya udah. Ketika ketemu dengan fakta, maka otak itu kemudian langsung berpikir ini namanya ini namanya ini. Impossible itu. Orang ateis itu berpikir itu. Tanpa adanya maklumat sabiqah, itu manusia tidak bisa berpikir. Ya. Dan maklumat sabiqah manusia itu harus berasal dari luar manusia. Kita sendiri sebagai manusia mendapatkan informasi dari luar diri kita. Apalagi manusia pertama. Itulah sehingga manusia secara rasional itu akan meyakini bahwasanya ada zat yang di luar manusia yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, memiliki kekuatan informasi. Itulah yang disebut dengan Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Sumber segala ilmu pengetahuan, sumber segala informasi, Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah SWT. Itulah Tuhan kita semua. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.